Modul kita yang selanjutnya adalah masih berkaitan dengan pajak ya. Jadi yaitu SPT PPh Badan 1771Y. Jadi seperti kita ketahui bahwa semua wajib pajak atau wajib pajak badan itu setiap akhir tahun pasti melakukan penyusunan SPT tahunan atau SPT badan atau SPT 1771. Itu nanti untuk melaporkan semua penghasilan kita dan menghitung kewajiban perpajakan kewajiban perpajakan kita yang harus kita bayar kalau ada. Jadi nanti akan tercermin di SPT itu. Tapi sebelum kita menghitung SPT, kita harus balik lagi atau kita coba kembali lagi, kita lihat laporan keuangan intern kita, tepatnya di trial balance yang ini ya. Ya, kenapa kita ke sini? Karena untuk menyusun SPT itu diperlukan laporan keuangan. Jadi tanpa laporan keuangan tidak bisa atau tidak mungkin bisa dibuat SPT. Dan itu artinya laporan keuangan tersebut atau laporan keuangan ini harus valid dan harus benar. Artinya ya kita harus masukkan semua transaksi dan transaksi itu dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan benar gitu. Setelah kita mendapatkan neraca atau laporan keuangan yang benar, barulah nanti kita bisa membuat SPT-nya. Terus kemudian sebelum kita ke SPT, kita juga harus pastikan lagi bahwa jadi salah satu cara, maksud kami salah satu cara untuk memastikan bahwa laporan keuangan itu benar biasanya dengan menggunakan jasa external audit atau independent audit atau kantor akuntan publik biasanya ya. Jadi kalau kita expand di sini di trial balance kita, di sini ada kolom namanya kolom penyesuaian. Jadi kolom penyesuaian ini adalah untuk memasukkan koreksi-koreksi oleh auditor jika ada ya. Jadi setelah kita buat laporan keuangan tadi, kita sampai dengan kita coba mulai dari awal. Ini ada saldo awal, itu ada saldo awal periode, terus kemudian ada mutasi debit, mutasi kredit, kemudian saldo akhir. Itu saldo akhir intern kita sebelum di audit. Terus kemudian kalau laporan keuangan kita itu atau perusahaan kita itu diaudit, nanti koreksi auditnya itu kita masukkan di penyesuaian debit atau penyesuaian kredit, tergantung koreksinya. Jadi ya ini sebenarnya opsional saja ya sifatnya ya, tapi kita memang lebih bagus jika akan dilakukan oleh akuntan publik yang profesional. Profesional itu artinya yang memang punya sertifikasi dan punya kualifikasi untuk melakukan audit. Jadi itu hanya untuk sekedar memastikan bahwa laporan keuangan itu kita itu kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan secara profesional ya. Setelah kita masukkan angka-angka audit adjustment-nya jika ada, maka akan didapatkan saldo neraca setelah koreksi. Jadi nanti akan di sini dan kemudian di kolom sini juga ada koreksi fiskal. Jadi ada dua koreksi ya. Ini adalah koreksi dari auditor. Yang ini namanya adalah koreksi fiskal. Jadi koreksi fiskal itu kita sendiri yang melakukan. Jadi koreksi fiskal itu adalah jika ada perbedaan antara komersil dan fiskal. Perbedaan semacam apa gitu. Jadi ada beberapa transaksi itu yang secara komersil diakui, tapi secara pajak tidak. Contohnya misalnya biaya entertain, biaya donation, terus biaya-biaya yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha. Itu secara komersil, secara laporan keuangan, itu boleh dibebankan. Nggak masalah, karena itu memang faktanya memang sumber dananya keluar dari uang perusahaan. Tapi secara fiskal, itu tidak diperbolehkan. Nah, pos-pos atau hal-hal seperti itu harus dilakukan koreksi fiskal. Jadi kita harus lakukan koreksi sehingga
neraca fiskalnya itu sudah sesuai dengan ketentuan fiskal yang berlaku. Ini kita tidak perlu membahas lebih jauh ya tentang koreksi fiskal, karena kalau kita sudah masuk di penyusunan SPT itu kita memang harus tahu ya dan harus mengerti tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Jadi kita anggap saja kita sudah lakukan koreksi fiskal atau kita sudah tahu pos-pos mana yang akan dikoreksi secara fiskal, sehingga kita mendapatkan satu laba fiskal. Nah, laba fiskal itulah yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk penghitungan pajak. Jadi begitu ya alurnya ya. Pertama dari neraca komersil, terus kemudian ada koreksi auditor, terus kemudian ada satu lagi koreksi fiskal, barulah ketemu neraca fiskal. Kalau kita sudah dapatkan itu atau kita sudah lakukan itu, kita baru bisa masuk ke SPT, kita masuk ke pajak, kemudian SPT, PPh badan. Nah ini sebenarnya ada isian-isian ya, tapi ini isiannya saya rasa hanya formalitas saja. Maksudnya ini mudah ya, tidak perlu dibahas lebih jauh, karena ini hanya masa pajak, nama, terus kemudian NPWP. Terus informasi, terus ini juga ada pertanyaan apakah diaudit atau ada konsultan pajak. Kita bisa isi yes atau no atau kosongkan saja jika tidak ada. Nah ini yang kita kembali lagi ke SPT. Jadi nanti kita akan ketemu yang namanya penghasilan neto fiskal. Penghasilan neto fiskal itu dari mana? Dari yang ini dari neraca fiskal tadi. Jadi dari trial balance yang tadi, yang ini tadi ya. Saya coba ulang sekali lagi. Laporan keuangan trial balance. Nah ini kan kita sudah dapat trial balance atau neraca secara fiskal. Ini berupa masing-masing akun secara fiskal ya, yang sudah dilakukan koreksi fiskal. Nah ini nanti akan kita susun menjadi neraca fiskal, seperti ini bentuknya. Pajak badan, terus kemudian ada neraca fiskal. Nah ini ada neraca fiskal namanya. Neraca fiskal itu adalah laba bersih secara fiskal. Itu fiskal itu ya seperti yang kita jelaskan tadi ya, sudah setelah dilakukan koreksi fiskal, itu namanya laba fiskal. Jadi laba fiskal itu nanti yang akan masuk ke SPT sini. Di sini ada penghasilan neto fiskal namanya. Itu yang setelah kita koreksi tadi. Terus kemudian kompensasi kerugian anggap saja tidak ada. Terus kemudian PPh terutang. Nah PPh terutang ini adalah tarif pajak dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Jadi kita lihat tadi di sini, kita coba lihat di sini. Tadi kita kelewat ya. Jadi kita harus tentukan dulu tarif PPh 29-nya di sini, yaitu 22% yang berlaku saat ini. Jadi kita kembali lagi ke sini. Jadi ini pajak yang harus kita bayar itu atau pajak terutang kita itu adalah 125 juta. Itu berasal dari penghasilan kena pajak kita atau penghasilan neto fiskal kita setelah dikurangi kompensasi kerugian dikalikan dengan tarif PPh pasal 17 atau 22% saat ini. Sehingga kita terutang 125.162.253. Nah, ini kan baru yang terutang, tapi kita harus menghitung juga ada yang namanya kredit pajak. Kredit pajak itu adalah sesuatu yang atau pajak yang bisa kita kompensasikan untuk mengurangi hutang pajak kita. Itu berupa apa? Nah, kita coba kembali lagi ke sini. Di sini tadi ada inputan kredit pajak dalam negeri. Kredit pajak dalam negeri itu ada PP pasal 2, PP pasal 23, dan pasal 25. Ini kita harus masukkan juga ke SPT, karena untuk mengurangi jumlah pajak kita setiap ada kredit pajak. Ini angkanya dari mana? Ya, tentu saja semua angka itu pasti dari neraca. Jadi kita kembali lagi ke neraca, ke laporan keuangan, kemudian ke trial balance lagi. Kita coba lihat uang muka pajak. Nah, di sini kan ada uang muka pajak, ada PP pasal 22, ada PP pasal 23, ada pasal 25.
dalam contoh ini kebetulan PPh pasal 22 dan PPh pasal 25-nya 0 ya. Jadi yang ada hanya PPh pasal 23. PPh pasal 23 itu ini kita bisa kompensasikan sebagai kredit pajak. Hanya saja sebelum kita kompensasikan kita harus pastikan dulu. Ini asalnya dari mana PPh pasal 23. Ini kita coba telusuri lagi ya. Kita kembali lagi ke ini biasanya dari penjualan kita. Transaksi penjualan. Nah, pada waktu kita jual kan kita ada dipotong PPh pasal 23 itu kalau nggak salah dalam demo kita yang sebelumnya. Di sini kan ada potongan PPh pasal 23. Atau kita bisa filter yang nah ini ya. Jadi PPh 23 kita itu benar ya 5.500.000. Ini kita artinya benar bahwa kita itu punya kredit pajak pasal 23 sebesar 5.500.000 berasal dari transaksi penjualan kita. Kita bisa pindahkan saja kita copy, terus kemudian kita pindahkan ke pajak kredit pajak pasal 23. Di sini ya PPh pasal 23-nya. Sebesar 5.500.000. Tapi ini kita harus pastikan bahwa ini kita ada bukti potongnya. Jadi nanti kita harus minta ke pihak yang potong penghasilan kita. Jadi nanti kita ada namanya bukti potong, itu ada tanggalnya, terus kemudian ada nomor bukti potongnya, misalnya sekian lah. Jadi kalau tidak ada bukti potongnya ya kita harus minta gitu ya. Kalau nggak ada nggak bisa kita kreditkan. Jadi ini kita asumsikan sudah ada bukti potongnya dan sudah ada tanggalnya ya, misalnya tanggalnya ya misalnya saja 1 Januari ya. Ini tanggalnya harus disesuaikan dengan tanggal bukti potongnya nanti ya. Ini karena hanya contoh biar cepat saja kita isi, anggap saja kita benar ada penjualan yang merupakan objek PPh pasal 23 dan benar kita sudah terima bukti potongnya. Jadi artinya kita bisa kreditkan di SPT kita. Kalau kita sudah input di sini, harusnya sudah masuk ke PPh pasal 23 kita dan sudah masuk ke formulir 1771 kita. Nah, di sini sudah ada kredit pajak ya. Sehingga setelah kita kurangi kredit pajak tadi yang 5.500.000, PPh yang terutang itu masih 119 juta. Itu didapat dari 125 juta ini dikurangi dengan kredit pajak yang tadi. Demikian juga kalau ada kredit pajak yang lain ya, misalnya ada PPh pasal 22, pasal 525, ini kita harus masukkan di sini tadi ya. Di sini kalau ada PPh pasal 2 kita mesti masukkan lagi. Terus kemudian kalau ada PPh pasal 25-nya kita juga harus masukkan rekapannya di sini sehingga nanti akan bisa mengurangi jumlah pajak kita. Jadi dari sini kita sudah bisa tahu pajak yang harus kita bayar. Inilah pajak yang harus kita bayar. Karena dalam contoh ini kita tidak ada PPh pasal 25, tidak ada pasal 22, terus kemudian adanya hanya pasal 23. Jadi ini adalah jumlah yang harus kita bayar sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita dapat angka ini ya tentu saja kita harus bayar dan harus laporkan ke KPP. Jadi ini memang form ini sebenarnya untuk Y ini sebenarnya untuk laporan pajak sementara ya atau penundaan. Tapi sebenarnya informasi-informasi yang ada di dalamnya seperti penghasilan itu sama ya, terus tarifnya juga sama, terus kemudian kredit pajaknya sama, terus kemudian jumlahnya ya tentu saja sama gitu. Jadi ketika kita input SPT ke web, karena kan sekarang wajib pakai iSPT ya, itu datanya tinggal salin saja dari angka yang sini, karena perhitungannya sama.